Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Andi Munabdu dengan NIM 240 950 2024. Saya dari kelas 20C akan mempresentasikan 9 elemen yang harus ada dalam bisnis mode kanvas, yaitu pertama, customer segments atau segmentasi konsumen. Yang pertama itu customer jobs, yaitu mengisi blok ini penting buat kamu mengetahui apa saja pekerjaan ini bisa merupakan tugas yang ingin diselesaikan. Ada menjawab pertanyaan berikut. Ketiga, pekerjaan sosial yang ingin melanggar lakukan, pekerjaan emosional yang ingin melanggar keselesaian. 2, customer gain. Blok bisnis model kanvas ini berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis. Keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan fungsionalitas, sosial, emosional, dan penghematan biaya. Untuk mengisi blok ini, cobalah menjawab pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan di atas, cobalah untuk mengurutkan keuntungan apa saja yang relevan dengan pelanggan atau produk, dan begitu Anda bisa mengetahui prioritas utama pelanggan. Yang ketiga itu customer pain. Blok ini dibutuhkan untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu pertama, produk dan service. Sebuah proposal dari produk atau service yang jika Anda jual, apakah produk yang ingin Anda jualan bisa membantu pelanggan dalam memperbaiki pekerjaan fungsional, sosial, dan emosional. Setelah menuliskan semua proposisi nilai dari produk, cocokkan nilai mana saja yang sesuai dengan kepentingan pelanggan, apakah penting atau tidak penting. Yaitu kedua, pain relevance, yaitu pada blog ini Anda harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang Anda pasarkan bisa meringankan penderitaan dan beban pelanggan, di mana blog ini akan menghilangkan atau mengurangi isi dari blog customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, resiko pelanggan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan selesai. Yaitu yang ketiga, gain creators. Gain creators, yaitu dalam blog ini Anda harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang Anda jual bisa membuat pelanggan diuntungkan. Blog ini harus dapat menjawab pertanyaan yang ada pada blog customer gain. Yang ketiga yaitu channel atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segment. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas, business model kanvas atau BMC yang penting. Jadi cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik. Yang keempat itu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian dari paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model kanvas, atau BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis.
Yang kelima itu key resource atau sumber daya, di mana key resource ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu fisik, gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Kedua, intelektual, merek, pengetahuan, spesialis, paten, dan hak cipta. SDM, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang interaktif, keuangan, salur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canva. Yang keenam itu yang keenam itu key activity atau aktivitas yang dijalankan. Yang kelima yaitu customer relationship, hubungan konsumen. Consumer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canva atau business model Canvas, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang keenam yaitu Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model Canva ini berfungsi. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi, 2 pemecahan masalah, 3 platform atau jaringan. Produksi, kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Biasanya Anda harus melakukan ini dengan kualitas tinggi atau kuantitas tinggi, tergantung pada branding usahamu. Kedua, pemecahan masalah. Menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadi tugas utama bisnis. Yang ketiga itu platform atau jaringan. Jaringan perangkat lunak biasa berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Yang kedelapan itu key partnership. Elemen bisnis model Canva ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisien dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Untuk mengisi blok ini, Anda harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, Anda bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. 9 yaitu cost struktur atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang Anda buat. Di sini Anda harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam blok ini Anda harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities ditetapkan.
Pengelolaan biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalkan risiko kerugian. Itu sekian presentasi yang itulah tadi presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.